Oke, sebelum kita melihat presentasi dari kakak-kakak di depan sini, boleh Umi kita perkenalan dulu. Oh, langsung aja. Oke, dengan mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan kelompok Sabita Squad. Padanya dipersilakan. Kadang-kadang bikin jemit ya. Aurel. Umi itu salah kena. Apa gerak? Aurel aja. Apa gerak? Ini lawan ini seharusnya. Kamu menurut aku. Jauhnya? Berarti yang kedua aku juga. We are Sabita. Let's go. Sabita kelompok kami izin perkenalkan diri. Sabita kelompok kami datang untuk presentasi. Sabita kelompok kami izin perkenalkan diri. Sabita kelompok kami datang untuk presentasi. Let's go. Oh. Sabita, Capek lemah lesu, semangat terus maju, surga tujuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok Sabita. Hari ini akan membawakan presentasi ayat yang insya Allah adalah Quran Surah An-Nisa ayat ke-32 yang berjudul Nasibum mimmaktasabna. Bagi wanita ada bagian dari apa yang ia usahakan. Itu arti dari nama presentasi kami. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok Sabita. Yang pertama dari kelas 9, dia adalah ulun gak dulu. Sabita itu nama bintang ya, yang posisinya tetap di langit. Nah, di sini saya atas nama Umi Nur Hidayah SPD di sini sebagai leader dari kelompok Sabita. Selanjutnya saya di sini sebagai guru dari SMP TQ Taman Cinta Al-Quran. Iya, Mudabir Tahfidz kelas 8 dan guru bahasa Indonesia. Anggotanya yang pertama, yang paling ujung, cantik manis imut, kelas 9, Feby. Selanjutnya yang dari kelas 8 juga ada loh. Nah, kelas 8 ini dari harapannya Umi Nani siapa? Sama. Kita lanjut. Dari kelas 7B juga ada di sini 2 orang, yaitu ada Aurel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah karena berkat rahmat, taufik dan hidayah pula kita dapat berkumpul di ruangan SDS Gedung Putri SMP, SMA, TK, SD, TQ Taman Cinta Al-Quran pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Iya nih, baca ayat. Ya kah, langsung kah? Baiklah, langsung saja. Pada hari ini kita akan mengupas tentang kodrat perempuan. Ya, apa itu? Ini berkaitan dengan Quran surah An-Nisa ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Baik, dari ayat ini
sampai ayat Quran surah An-Nisa ayat 32 ini turun sampai kepada kita. Asbabun nuzul. Diriwayatkan Hakim dari Ummu Salamah bahwasanya kaum laki-laki turut berperang, sedangkan kaum perempuan tidak. Oleh karena itu, menurutnya hendaklah perempuan mendapat setengah dari harta warisan. Sebab orang yang berperang akan mendapat bagian yang lebih besar dari ghanimah, harta rampasan perang. Maka dari itu, turunlah ayat ini yang menjelaskan agar masing-masing ridho terhadap bagiannya. Selain itu, turun pula Quran surah Al-Ahzab ayat ke-35. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata, pernah seorang perempuan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Nabi Allah, seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian seorang perempuan, dan kesaksian seorang laki-laki juga sama dengan kesaksian 2 orang perempuan. Apakah kami dalam beramal juga akan dianggap demikian? Artinya satu kebaikan yang kami lakukan sama dengan setengah pahala laki-laki. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Lubabun Nuqul 56, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, ada kisah menarik di balik peristiwa turunnya ayat ini. Kira-kira kisah apa? Nah, itu dia asbabun nuzul dari ayat tersebut. Dari ayat ini menggugah kesadaran kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat pada ketetapan Allah. Apapun yang telah terjadi, maka kita tetap ridho kepada qada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan sebagai seorang wanita, bukan laki-laki. Betul? Semua kehendak Allah itu baik, sempurna, tapi ketika seorang hamba yang tidak sempurna memahaminya, terbawa perasaan, dia menganggapnya buruk, tidak adil. Kenapa saya wanita? Padahal jika kita menyadari tidak ada takdir yang buruk bagi hamba yang kenal Allah, maka takdir itu semuanya akan menjadi netral jika seorang mengenal siapa yang sedang mentakdirkannya. Apapun masalahnya akan terasa mudah dan ringan jika kita mengenal siapa yang sedang menguji keimanan kita. Kita boleh bertanya, berpikir, mengapa begini, mengapa begitu, tapi bukan untuk protes dan mencari pembenaran, melainkan untuk menemukan jawaban, untuk menyadari kebenaran, sehingga berlapang hati menerima kodrat sebagai seorang wanita. Nah, kalian pernah mendengar ada kasus transgender, seorang wanita yang ingin menjadi laki-laki sehingga dioperasi kelamin? Pernah? Jangan bagi kita ya. Di sini kami mengambil 5 contoh kasus dan pembahasannya yang akan dibahas oleh teman-teman kelompok Sabita kita. Yang pertama, masalah tentang wanita dan hukum aurat. Yang kedua, wanita dan hukum talak. Yang ketiga, wanita dan hukum poligami. Yang keempat, wanita dan pembagian warisan. Dan yang kelima, wanita dan hukum kesaksian. Bagaimana agar kita bersyukur atau masih merasa tidak adil dan iri hati kepada laki-laki? Mari kita temukan jawabannya. Permasalahannya akan dikupas lebih lanjut oleh saudari kita kelompok Sabita, Feby. Bisa lagi deh. Salah baca Pak.
Sebelumnya kami membagi ayat ini menjadi 3 bagian. Saya sendiri akan menjelaskan bagian ayat yang berbunyi wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dalam ayat ini ada kata ma faddallallah yang artinya apa yang telah dilebihkan Allah. Sebelumnya apakah teman-teman tahu apa maksud dari apa yang telah dilebihkan Allah ini? Menurut diskusi kami, apa yang telah dilebihkan Allah ini adalah hak-hak yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tidak diberikan hak-hak itu. Contohnya, yang boleh poligami laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang boleh menggugat talak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang diwajibkan menutup aurat laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, menutup aurat sempurna. Hal ini menyebabkan sebagian perempuan merasa sepertinya hukum Allah ini nggak adil deh kayaknya, kan kita sama-sama manusia. Contohnya lagi dari segi materi, yang perempuan atau laki-laki yang lebih banyak warisannya? Laki-laki. Pada hal ini perempuan terlihat seperti didiskriminasi atau terlihat tidak memiliki kemampuan untuk bersaing atau berlomba dengan laki-laki. Benar bukan? Benar. Kalau dari segi fisik kekuatan siapa yang lebih kuat? Laki-laki. Laki-laki. Dari segi materi hasil warisan siapa yang lebih banyak? Laki-laki. Padahal ingat kembali, perempuan dan laki-laki diciptakan bukan untuk saling berlomba, tapi untuk saling melengkapi. Saling mencintai. Modern ini banyak kita lihat gerakan-gerakan yang menuntut untuk perempuan itu harus setara dengan laki-laki. Contohnya adalah gerakan feminisme, yaitu menjunjung supaya perempuan dan laki-laki harus sama. Sehingga gerakan-gerakan dari feminisme ini mulai banyak mendoktrin pikiran kita sebagai muslimah agar kita mengejar hal yang sama yang didapatkan oleh laki-laki, sehingga kita semua mulai lupa akan fitrah kita sebagai perempuan. Tapi sebelumnya nih, mau tanya dulu, kita sebagai perempuan sebenarnya iri nggak sih sama laki-laki? Atau kita merasa aturan Islam terlalu mengekang perempuan? Mengekang perempuan sehingga menyebabkan perempuan ini seolah-olah dijadikan hanya pelayan atau ibu rumah tangga, sehingga dia tidak bisa berkembang dan berkarir seperti laki-laki. Merasa nggak? Jadi kalian iri nggak sih sebenarnya? Iri. Jadi iri nggak? Ada. Kira-kira nih, sebenarnya apa yang menyebabkan rasa iri itu bisa muncul? Ada yang tahu? Menurut kami lagi, rasa tidak iri atau rasa merasa tidak adil ini disebabkan karena kita sendiri belum paham makna adil sebenarnya itu apa. Dan juga terhadap kita yang kayak nuntut-nuntut, kok cewek boleh sih istrinya 4, kami suaminya cuma boleh 1. Atau kok cowok nggak boleh, kok cowok nggak diwajibin pakai hijab juga sih, kami kan capek jilbabnya besar-besar. Ini karena sebenarnya kita sendiri itu belum paham hikmah-hikmah kenapa Allah mewajibkan kita berhijab, kenapa Allah memberikan hak talak kepada laki-laki
laki-laki saja? Kenapa hanya laki-laki yang diwajibkan, yang disunahkan berpoligami? Karena kita sendiri belum paham makna-makna atau hikmah-hikmah dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan tersebut. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan sesuai pemahaman kami apa hikmah-hikmah dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, yang sepertinya jika kita lihat ini kayaknya nggak adil deh untuk perempuan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aurel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wanita dan hukum aurat. Dalam syariat Islam, wanita diwajibkan menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Hal ini jelas sangat berbeda dengan lelaki yang batasan auratnya hanya dari bawah pusar hingga lutut. Padahal, jelas sekali perintah menutup aurat ini bukan bentuk mendiskriminasi atau menindas seorang wanita. Siapa sih? Ada. Hal ini jelas sangat berbeda dengan lelaki yang batasan auratnya hanya dari bawah pusar sampai lutut. Di sini juga disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Padahal jelas perintah menutup aurat adalah bentuk penjagaan serta pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita. Contohnya saja, misal ada seorang perempuan yang menutup auratnya dengan sempurna, maka lelaki akan segan untuk mengganggunya. Betul? Betul? Perintah menutup aurat adalah bentuk penjagaan serta pemuliaan Allah. Sudah. Kalau hukum ini kita semua sudah jelas memahaminya, seperti yang telah dijelaskan teman kita pada presentasi kelompok pertama. Bukan? Apa sih? Boleh diulang kan sih? Umi boleh diulang lah. Oke. Abang kira di-cut aja lah yang ini. Biar kan mungkin. Ya Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum wanita dan hukum aurat. Itu lah diulang. Umi. Dari mana ulang ini? Apa? Jasa Hamidah. Siapa yang guyup pakai serudung panjang? Siapa? Padahal kita tuh pakai serudung panjang karena itu tuh salah satu bentuk penjagaan dan pemuliaan terhadap diri kita sendiri. Misal kita keluar, kalau berserudung atau kerudung kita pendek kan kelihatan loh lekuk tubuh kita nih, nah kelihatan. Jadi itu pasti laki-laki cewek. Nah, aku lihat kayak apa sih tuh, kayak meriget gitu naik saya. Jadi itu tuh bentuk penjagaan dari Allah untuk kita supaya kita tuh tetap anggapannya tuh tidak mengundang syahwat, tidak mengundang syahwat seorang lelaki. Jadi kita tuh diwajibkan menutup aurat dengan sempurna, maka lelaki akan segan untuk mengganggu kita. Sudah. Lagi kah? Yang kedua, wanita dan hukum talak. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 238. Dikarenakan dalam Islam, suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab pertama kali sekaligus yang memikul beban di dalam rumah tangga. Sandra Whittleson, seorang ilmuwan peneliti dari Kanada, ia melakukan tes untuk mengetahui di mana letak emosi pada otak pria dan wanita.
Dan ia menemukan fakta bahwa letak emosi pria dan wanita itu berbeda. Letak emosi pria berada di otak sebelah kanan terpisah dari fungsi otak lainnya, yang menyebabkan ketika pria itu dihadapkan oleh sebuah masalah, pria akan cenderung langsung mendebat dengan logika dan langsung berganti memberikan solusi pada masalah itu. Sedangkan emosi wanita itu terletak di seluruh bagian otaknya dan tidak terpisah dari fungsi otaknya. Dimana ketika wanita dihadapkan dengan sebuah masalah, wanita akan cenderung lebih emosional dan spontan mengungkapkan emosi tersebut. Contoh, ketika uang kita hilang, uang kita hilang nih, tercecer di mana? Batu, wanita pasti mina langsung, "Oma, dihilang duitku di mana? Hilang kemana? Mungkin diingat." Padahal kan kita bisa langsung bertanya dengan teman kita, "Melihatlah tadi duitku di mana? Di mana aku terakhir mandak?" Kayak itu lebih binian. Tapi seorang wanita akan langsung meluapkan emosinya, langsung marah misalnya, langsung sedih, langsung kecewa, langsung galau, patah hati segala macam. Bantu? Dari sini dapat kita pahami bahwa emosi pria lebih teratur dibandingkan wanita. Makanya hukum talak hanya ditetapkan kepada seorang pria. Misalnya lagi berkelahi nih lawan lakian di dalam rumah tangga. Istrinya lagi berkelahi dengan suaminya, betul tiba-tiba hukum talak dibolehkan juga diucapkan oleh seorang perempuan. Perempuan akan langsung dikit-dikit, "Aku mau talak aja sama kamu dingin. Aku capek sama kamu." Padahal masalah masih sepele. Makanya hanya laki-laki yang sah mengatakan hukum talak, karena laki-laki tidak emosional dibandingkan perempuan. Gitu. Pola pikirnya salah. Baiklah, pertanyaan itu akan dijawab oleh Umi Dayah nanti dalam sesi pertanyaan. Sekian wanita dan hukum aurat dari saya serta wanita dan hukum talak akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya yang bernama Dara Mustafa dan gila banget. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum wanita dan hukum poligami. Siapa sih yang ada poligami? Wanita dan poligami. Hukum Islam membolehkan seorang pria memiliki lebih dari satu orang istri. Namun sebaliknya, seorang perempuan hanya dibolehkan memiliki satu orang suami. Menurut kalian, apakah ini termasuk bentuk keadilan hukum Islam terhadap perempuan lagi? Adilah. Begitu. Lagi dan lagi, jika dilihat dari pandangan kepuasan nafsu sebagai manusia, laki-laki sangat diuntungkan. Laki-laki boleh memiliki lebih dari satu orang istri, sedangkan wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Nggak adil banget ya guys. Namun mari kita lihat dan pahami sedikit penjelasan ilmiah tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dari segi ilmiahnya memiliki nafsu yang sangat besar. Hingga bukan tak mungkin ia tidak cukup dengan satu wanita saja. Tahan. Dan juga untuk hal-hal medis seperti misalkan istrinya, ketika seorang wanita tidak bisa mempunyai keturunan atau lainnya. Islam jelas memberikan solusi untuk masalah ini, yaitu dengan poligami. Namun ingat, poligami ini bukan kewajiban, ini adalah salah satu sarana ibadah.
bukan satu-satunya. Ingat juga, lagi poligami. Ingat juga lagi poligami ini ada poligami salah woy. Jika ada seorang laki-laki yang ingin poligami dengan alasan taat kepada syariat, sedangkan sholat wajibnya saja ia masih bolong-bolong, jelas ini bertentangan, bukan dengan tujuan dari poligami itu sendiri. Jadi anggap saja poligami ini hanya soal selera. Lanjut yang keempat, wanita dan warisan. Bahbinian inilah. Apakah ini lagi bentuk ketidakadilan Islam terhadap perempuan dari segi materi? Namun mari kita ingat kembali, perempuan ini kalau dipikir-pikir ya adalah makhluk yang seluruh nafkahnya ditanggung oleh laki-laki. Dari bayi kita sudah jadi tanggung jawab abah lo sampai ke dewasa kita dari bayi kita jadi tanggung jawab abah sampai ke kawin. Nah sudah kawin jadi tanggung jawab laki. Lalu sedangkan laki-laki yang menanggung banyak sekali, dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan anak-anaknya. Dan juga untuk hasil dari warisan, wanita bisa menyimpan untuk dirinya sendiri, karena ia tak punya tanggung jawab untuk menafkahi siapapun, seperti laki-laki. Kalau dilihat lagi, apakah hukum warisan ini masih tidak adil? Ini adalah suatu keadilan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat-sangat sempurna. Jadi tidak perlu ini lagi, misalkan kena saudara-saudara pian, abang-abang pian. Abang-abang pian dapatkan harta warisan lebih banyak dari pian. Dan seterusnya akan dilanjutkan oleh pembantu oleh adik kelas tercinta tertop oleh Uwa. Mananya? Sudah. Kemana? Akhirnya. Lagi. Kian Jakana, gantikan baca terakhir. Hadir ya. Ya, yang langsung yang kelima. Wanita dan kesaksian. Islam mensyariatkan bahwa ketika bersaksi wanita harus 2 orang, sedangkan laki-laki hanya seorang saja. Apakah ini menunjukkan wanita kurang cerdas? Apakah wanita sebodoh itu sehingga ia tak mampu memberikan kesaksian seorang diri? Mari kita simak isi dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang paling bisa mengalahkan akal pria yang kokoh daripada seorang dari kalian, yaitu kaum wanita. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya kurang akal wanita? Beliau menjawab, bukankah persaksian 2 orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki? Lalu ditanya lagi, apa maksud kurang agama seorang wanita, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah bila si wanita haid ia tidak bisa sholat dan tidak bisa berpuasa? Jawab beliau, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menjelaskan bahwa maksud kekurangan akal itu dilihat dari sudut ingatan yang lemah dari pria, sehingga kesaksiannya harus dikuatkan oleh seorang wanita lain. Adapun kurang agama karena di dalam masa haid dan nifas ia tidak sholat dan puasa dan tidak perlu mengqadha. Akan tetapi, kekurangan ini tidak menjadikannya berdosa karena hal tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti wanita tidak cerdas dan sebagainya. Wanita mampu menjadikan hebat dengan ilmu pengetahuannya, seperti Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal dengan kecerdasannya. Namun hanya saja bila dibandingkan dengan lelaki, ia kurang dalam sudut ingatan yang lemah.
Itulah sedikit pemahaman kami akan makna-makna dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita. Salah atau kurang kami mohon maaf sekali karena kami sangatlah fakir ilmu dan niat kita di sini juga sama-sama belajar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Hidayah. Baik, kita lanjutkan potongan ayat selanjutnya. Next. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Karena laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya di sini, janganlah kalian iri hati pada kelebihan orang lain. Karena selain kelebihan itu sudah diatur, iri itu pun tidak ada gunanya. Sebaliknya, mohonlah karunia itu dariku, niscaya aku beri, sebab aku maha pemurah, maha pemberi. Sungguh, kita lanjutkan. Baik, Febi, slide sebelumnya tadi. Nah, di sini diperhatikan bahwa masing-masing, baik laki-laki ataupun perempuan, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Semua yang ia terima merupakan balasan dari amal perbuatannya sendiri. Jadi di sini bukan hanya perempuan mendapatkan balasan, laki-laki pun juga mendapat balasan atas perbuatannya sendiri. Nah, jika perbuatannya itu baik, maka juga balasannya baik tentunya. Nah, sebaliknya jika perbuatannya itu baik laki-laki maupun perempuan, perbuatannya buruk, mendapatkan balasan baik enggak? Tidak, mendapatkan balasan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka suatu surah yang baik untuk mereka lakukan. Dia berfirman, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Syariat dari Next, slide. Itu tuh. Nah, ini dia. Daripada banyak mengeluh, banyak iri, banyak dengki, banyak merasa tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, padahal balasannya nanti atas amal perempuan dan laki-laki juga sesuai dengan perbuatannya. Lebih baik kita ganti keluhan itu dengan banyak-banyak berdoa, memohon karunia kepada Allah. Sudah menerima kodrat sebagai wanita? Sudah. Oh, sudah, Masya Allah. Baik, next, lanjut. Nah, Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, Dia Maha tahu siapa yang patut mendapatkan kekayaan dunia dan memberinya bagian, serta siapa yang pantas miskin dan membiarkannya tetap miskin. Selain itu juga, Dia juga Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan pahala akhirat, hingga Dia tetapkan untuk beramal soleh. Dan tahu pula siapa yang pantas mendapatkan kehinaan, sehingga tidak ia beri kesempatan untuk menempuh kebaikan dan jalan menujunya. Dari Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Katsir 1999-230. Nah, baik, next. Dan bahwa Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang telah Ia ciptakan, meliputi hal apapun itu, dan tidak mungkin Ia melakukan kesalahan atas sesuatu yang telah Ia ciptakan tadi. Nah, itu dia. Makanya laki-laki itu lebih banyak bagian warisannya, ya. Karena apa? Karena dia punya tanggungan, tanggung jawab, tidak seperti seorang wanita. Selanjutnya, jadi kecaman dan tuduhan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang bias gender hanyalah untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan rasionya secara benar. Oleh karena itu kita gunakan kesadaran kita, jangan terlalu larut dalam perasaan. Ya. Perempuan dan laki-laki mereka mendapatkan bagiannya masing-masing.
Karena cara laki-laki dan cara perempuan berbeda untuk meraih ridho Allah. Masing-masing ada porsinya. Islam datang memberikan keadilan, kemuliaan bagi seorang wanita sesuai dengan fitrahnya. Islam tidak mengharuskan jalan yang sama. Islam memberikan banyak jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk setiap hal itu pun akan Allah berikan bagiannya masing-masing. Bagaimana anak-anak Umi semua? Sudah merasa nyaman menerima kodok takdirnya sebagai seorang wanita? Sudah, nggak iri lagi sama laki-laki. Oke. Baik, akan kita lanjutkan kesimpulan dari presentasi dari kelompok Sabitah ini oleh Feby. Dipersilakan. Ya. Inilah cara Islam memuliakan wanita, yaitu memberikan baginya ruang sesuai dengan fitrahnya. Syariat dari ayat-ayatnya adalah syariat terbaik untuk kita semua menjalani hidup. Tak perlu mencari kesalahan atau kekurangan, karena sebenarnya kita tuh enggan untuk melaksanakan syariat tersebut. Dan yang terakhir, hukum Islam tidak pernah mengekang wanita. Islam tidak pernah mengekang wanita ataupun mendiskriminasinya, bahkan sangat-sangat memuliakan wanita. Seperti yang kita lihat dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Islam juga tidak pernah membatasi wanita dalam memperoleh pendidikan. Bahkan wanita wajib memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, karena wanita adalah tonggak peradaban para pendidik generasi penerus bangsa. Wanita adalah barometer dari baik atau buruknya suatu peradaban. Inilah cara Islam memuliakan wanita. Islam itu datang dari Zat yang Maha Adil dan Maha Tahu. Itulah mengapa Islam memberikan kepada pria hal yang paling mampu dilaksanakannya, dan kepada wanita hal yang sesuai dengan keahliannya. Pria dan wanita dapat berbagi tugas dan berkolaborasi dalam perbedaan. Jadi bukan tentang siapa yang kalah atau siapa yang menang, bukan tentang siapa yang mengendalikan dan siapa yang dikendalikan, tapi tentang taat kepada Allah sesuai dengan perintah, sesuai dengan fitrahnya. Jadi mulai sekarang jangan merasa iri atau tidak adil lagi ya. Oke. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah, kurang hilaf kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang salah datangnya dari minimnya pengetahuan kami serta fakirnya ilmu kami, dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup presentasi kami ada yang penutupan lagi. Kalian mau lihat enggak? Mau. Apa tadi? Lain-lain yang kawan yang pantun jalan-jalan ke jalan. Sebelum kami menutup acara, Beli semangka serta rambutan serta semangka. jangan lupa beli rambutan serta semangka. Bujur-bujur lah cari kita. Oh kawan, sudah sampai sini saja presentasi keren dari kami. Atas salah dan khilaf kami mohon maaf, kami undur diri, makasih. Jangan iri. Jangan iri dengki, jangan iri dengki. Pantun. Belum, kami tutup acara presentasi. Sudah, kami tutup acara presentasi. Baik, kita dengarkan. Ada satu persembahan unik dari kelompok ini, yaitu sebuah pantun. Mau dengar? Mau.
jalan-jalan ke Martapura. Jangan lupa beli semangka. Jangan lupa beli rambutan serta semangka. Sebelum kami menutup acara, Nanya yang wajar aja. Pas latihan ya mana? Pas latihan ya mana? Udah aja deh. Tutup dulu Kak, tutupkan dulu hanya pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan untuk presentasi Quran Surah An-Nisa ayat 32 dari kelompok Sabita. Kepada anak-anak Umi, rekan-rekan dan semuanya yang ingin Kematian akan datang kepada kita. kami persilakan. MC, silakan. Baru tutup. Ayo MC. Mang. halo. Kami sudah presentasi loh guys. Bagaimana penampilan dari kelompok Sabita? Bagus. Mana tepuk tangannya untuk kelompok Sabita? Langsung masuk sesi pertanyaan. Oke, kita akan masuki sesi pertanyaan. Berapa pertanyaan dulu? Tiga. Maksimal 3 pertanyaan. Oke, katanya 3 pertanyaan dulu. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Umi Nadi, ajung tangan dulu. Sebelum dibuka, dekat. Sudah. Oke, kepada Umi Nadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Umi ada mendapat hadis. Ini kan hadisnya biasa nih, orang sudah kenal lah sama hadis nih, hafal. Salah satu artinya begini: sholat seorang wanita di rumahnya lebih diutama bagi daripada sholatnya di pintu-pintu rumahnya. Maksudnya wanita itu lebih baik sholat di rumah ketimbang ke masjid gitu nah. Dan sholat seorang wanita di ruang kecil. Nah, sudah di rumah harus di ruang lagi, maksudnya di kamar gitu nah. Untuk lebih utamanya bagi daripada di bagian lain di rumahnya. Jadi sudah lebih baik di dalam rumah. Habis itu di kamar lagi lebih baiknya. Sudah di rumah, di dalam kamar lagi lebih baiknya. Ini menurut hadis riwayat Abu Dawud 570. Nah, ini pertanyaan Umi. Untuk ibadah sholat aja, Allah itu hadis ini menyarankan supaya kita tuh berada di dalam rumah. Di dalam rumah malah lebih bagus di dalam kamar lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana korelasinya dengan wanita zaman sekarang yang kebanyakan di luar dengan dalil dan alasan yang macam-macam? Itu aja. Korelasi ayat ini dengan keadaan wanita zaman sekarang. Ya, itu aja pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan kedua siapa yang mau bertanya? Masya Allah. Kedengaran malu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Ansir yang telah mempersilahkan saya. Mendengar tadi dari materi dari presentasi kelompok 7 mengenai bahwa perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaannya masing-masing dan ada batasannya menurut hukum-hukum Allah atau hukum-hukum Islam. Nah, lalu bagaimana dengan kaum kesetaraan gender? Mereka ini adalah kaum yang menjunjung tinggi kesamaan hak laki-laki dan perempuan. Bahkan kaum kesetaraan gender menganggap bahwa perempuan di rumah atau ibu rumah tangga itu merupakan suatu pembudakan bagi kaum wanita. Itu menurut
paham kesetaraan gender. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut dan bagaimana cara kita membantah teori mereka? Nah, tentu saja sebagai orang beriman kita yakinlah bahwa Islam itu telah menentukan bahwa perempuan ini seperti ini. Itu karena iman kita. Tapi bagaimana cara kita membantah teori mereka? Karena kalau kita membantah dengan dalil atau dengan alasan iman, tentu saja mereka tidak akan mempan jika kita bantah dengan seperti itu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana menurut kelompok yang di sana cara membantah teori tersebut? Karena teori harus dibantah juga dengan teori, tidak bisa teori dengan dalil tapi teori sesama teori. Karena orang yang mengedepankan logikanya itu sangat sulit menerima dalil dan keimanan. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih kepada Kakak Izi untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Nadila ingin bertanya. Ancung tangan sudah. Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Ayo. Siapa? Ayo, Ayah. Assalamualaikum, saya Felisa, izin bertanya. Oke, saya pernah dengar jika seorang suami ingin poligami, dia harus meminta izin kepada istrinya. Jika istrinya menyetujui, maka istrinya tersebut akan dijamin surganya jika dia ikhlas atas suaminya. Oke, apakah jika seorang istri yang ikhlas suaminya poligami, tapi dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, apakah dia tetap dijamin masuk surga? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Felisa. Oke, mau langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari untuk pertanyaan Kakak Izi aja dulu ya. Jadi sebelumnya kita tahu dulu nih latar belakang kenapa kaum kesetaraan gender itu hadir. Kaum kesetaraan gender ini hadir sebenarnya juga dari sejak lama karena perasaan tertindas. Kalau kita buka sejarah tentang wanita di zaman-zaman dahulu kala, wanita itu dijadikan hanya sebatas objek pemuas nafsu pria. Di Arab jahiliyah pun seperti itu, yang melahirkan anak perempuannya dikubur, seperti itu kan kita tahu. Bahkan pernah saya baca sejarah perempuan di India, perempuan itu jika suaminya meninggal maka dia harus bunuh diri atas bentuk pengabdian kepada suaminya. Pernah juga di sejarah kaum Yahudi, mereka terjadi pembakaran besar-besaran karena sihir, dan yang dituduh itu adalah kaum wanita karena wanita disebut sebagai tempat sihir dan tempat setan. Bahkan banyak agama juga yang menyalahkan penyebab Adam turun ke bumi adalah salahnya wanita. Maka dari itu wanita mulai merasa terdiskriminasi, mulai merasa terjadi perbudakan, sehingga muncullah kaum-kaum yang menamakan diri mereka feminisme atau kesetaraan gender.
Jadi kata kakak Izzy tadi, kalau teori harus dibalas dengan teori. Mungkin kakak tadi ada waktu penjelasan beberapa hukum, kenapa hukum ada kok? Oh. Jadi tadi kami sudah menjelaskan sedikit bukan kenapa talak hanya laki-laki, karena dari segi ilmiahnya emosi perempuan dan laki-laki berbeda, yang lebih teratur emosi laki-laki. Kenapa juga poligami hanya pria yang boleh? Karena alasannya karena nafsu pria, sementara juga wanita bisa saja dia memiliki permasalahan pada rahimnya sehingga dia tidak bisa memiliki keturunan, sementara kita sebagai umat manusia harus memiliki keturunan. Dan juga untuk waris. Dan juga untuk hak waris tadi, kami juga telah menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, syariat waris ini kenapa laki-laki lebih banyak daripada wanita, karena wanita seluruh hidupnya ditanggung laki-laki. Oke dah. Kakak. Bagaimana kakak? Takbir. Sebelumnya tadi kami sudah menjelaskan juga secara teori atau secara ilmiahnya tidak ada hubungannya dengan dalil. Soalnya di slide pertama tadi, benar teman-teman? Boleh tambahkan biar jelas. Tambahkan bisa. Untuk membantah. Apa Mic-nya, mic-nya situ. Kakak tambahin. Ya, kakak nambahin mungkin sedikit aja ya. Jadi mungkin kakak Izzynya baru datang. Tadi kelompok penyaji sudah menjelaskan menurut temuan ilmiah, bukan berdasarkan dalil. Jadi kan katanya tadi orang-orang dengan berpikiran seperti itu mengedepankan logika. Jadi ketika mereka hanya percaya dengan temuan ilmiah, terus tulisan-tulisan ilmiah, jadi sudah disertakan tadi penemuan terkait yang disampaikan oleh Feby tadi itu sudah dibuktikan dengan menyertakan ilmuwan-ilmuwan tadi, penemuan-penemuan ilmiah tadi, seperti itu. Nah, dengan adanya penemuan ilmiah itu, orang yang mengedepankan logika pasti akan bisa menerimanya juga, mau tidak mau, walaupun kalau memang dia emang dasarnya mau merendahkan Islam, ya walaupun ada logika yang benar, walaupun ada bukti logika yang benar, tetap akan merendahkan. Tapi ketika dia tersesat hanya karena logikanya, ketika dia menemukan bukti dari logika itu yang bisa dinalar oleh logika, dia akan terima. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan Minani tentang kolerasi wanita zaman sekarang yang lebih banyak di luar rumah dengan hadis tersebut. Sebelumnya pasti kita harus tahu dulu penyebab kenapa wanita zaman sekarang ini lebih banyak memilih untuk meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dengan beralaskan hal-hal di luar sana yang berbau materi, karir, dan sebagainya. Hal ini sebenarnya juga disebabkan karena wanita sekarang ini terdoktrin oleh gerakan-gerakan yang hadir dari kaum kesetaraan gender. Mereka mulai terhasut dengan junjungan kesetaraan gender tentang wanita dan pria harus memiliki karir yang sama. Pria jadi presiden, wanita harus jadi presiden juga lah. Pria punya perusahaan, wanita juga harus punya perusahaan juga. Nah, itu dikarenakan terhasutnya pikiran kita atas suatu pemahaman yang dijunjung tinggi oleh kaum kesetaraan gender ini. Korelasi. Hubungannya apa? Hubungan ayat apa? Hadis lawan ini tadi. Hadis lawan masalah ini.
Apa Mi? Apa cuy? Mi apa Mi? Yang tahu masuk itu kan untuk orang yang tidak paham tentang ilmu agama, tentang pemahaman Islam. Yang dimaksud ini orang yang sudah paham tentang Islam, karena korelasinya dengan kegiatan wanita yang banyak di luar dengan hadis tadi yang dibaca. Oke, sebelum tambahkan masih Ulun ketin. aja sama aja kita pikirannya. Konek Sebelumnya pasti mungkin maksud Umi adalah kita mungkin sebelumnya juga saya membahas. Jadi sebenarnya Islam itu ini kan sebuah anjuran, dan di anjuran lain pun Islam Baik, terima kasih untuk tadi mendengar pertanyaan dari Nabi yang selama ini ada hadis yang mengatakan bahwa seorang wanita terbaik itu memang sholatnya di rumah, itu utama. Namun ketika seorang wanita ingin sholat di masjid seperti tadi di luar rumah dan beraktivitas di luar dengan izin suaminya, maka itu boleh saja. Nah, dibolehkan saja dengan izin dari suami, ini bagi yang sudah menikah. Nah, bagi yang belum seperti kalian, misalkan masih anak-anak yang dalam pengawasan orang tua, masih tanggung jawab oleh orang tuanya, maka dengan izin orang tua. Boleh juga wanita keluar misalkan untuk menuntut ilmu agama. Jika misalkan di dalam rumahnya dia tidak mendapatkan bimbingan dari keluarga tentang ilmu agama tersebut. Misalkan pergi ke pengajian guru bakhir atau yang lain dengan izin suami dan orang tua, maka seorang wanita tetap boleh saja melakukan hal itu. Walaupun misalkan sholat lebih baik di rumah dan melakukan aktivitas lainnya di dalam rumah, jika tidak ditemukan bimbingan di dalam rumahnya, maka boleh keluar seperti itu. Ya, yang tidak boleh ini kebebasan, kebablasan bagi seorang wanita untuk selalu beraktivitas di luar rumah, di luar keperluannya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain lagi kita? Udah. Ada yang mau pian tambahkan? Mau ditambahkan silakan boleh. Sebagai pencinta buku wanita berkarir surga. Berkarir surga. Oke. Favorit kadernya. Banyak kan kamu asainya. Ya, izin menambahkan lah. Kebetulan tadi kan dari Hidayah versi yang udah bersuami gitu kan ya. Iya. Kalau kan belum nih. Iya, versi yang belum bersuami. Versi apa ya namanya? Nah, jadi ketika zamannya Nabi itu sangat-sangat dianjurkan untuk perempuan tuh bahkan ibadahnya tuh di dalam rumah, benar kan nih? Tapi kenapa sekarang bagaimana hubungannya hadis tersebut dengan kondisi perempuan sekarang yang mengerti agama, yang tahu hadis itu, tapi masih banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah. Jangankan di dalam kamar, di rumah pun enggak gitu kan ya. Nah, jadi melihat kondisi zaman sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang berusaha merusak generasi muda, terutama perempuan. Berusaha menghancurkan generasi muda, terutama perempuan. Nah, sedangkan perempuan itu mungkin akan lebih apa ya? Kita bergerak kita bergerak untuk perempuan itu bagusnya kan dari perempuan ke perempuan, biar gak ada cinlok tuh namanya misalnya. Nah, jadi melihat tuntutan zaman sekarang dengan rusaknya generasi muda zaman sekarang itu mau tidak mau itu mengharuskan yang kita ikut prihatin dengan kondisi generasi muda zaman sekarang, itu membuat kita tergerak. Kalau itu alasannya kan kita bisa pakai sosmed, HP. Oke. Oke, kata Umi bisa pakai HP. Tapi ulun nih Mi, ulun kuliah aja pakai HP itu tidak seefektif ketika kita bertemu. Seperti
itu. Jadi akan lebih efektif hal itu ketika kita tatap muka. Oke, mungkin bisa jadi nih pilihannya anak-anaknya datang ke rumah. Tapi gimana dengan orang yang udah nggak ada niat sama sekali? Kita yang datangin. Ketika kita punya keprihatinan terhadap generasi muda zaman sekarang, kita yang cari mereka. Kalau bukan kita, siapa? Oke, itu masalah membagikan, memperbaiki. Iya. Berkali apa? Nah, ini kan kita membicarakan masalah dari segi Islamnya yang mengerti. Nah, dari segi ulun sendiri karena tadi yang katanya kan dia paham Islam itu gini, dia mengerti perempuan harus di rumah. Sedangkan ketika kita lihat kondisi zaman pemuda zaman sekarang, kan dia paham nih, berarti dia harus bergerak untuk paham nggak? Memperbaiki generasi muda itu. Beda lagi ceritanya ketika ini emang cuma karir aja, ya berarti itu emang mungkin kebutuhan keluarga juga bikin. Jadi kan kita nggak bisa langsung mendoktrin A, B, C, D ketika kita baru tahu alasannya. Oke, mungkin Anda belum bisa menerimanya. Teman-teman di sini ada yang bisa membantu menjawabnya? Oke, silakan. Sebelum zaman sekarang perempuan meniti karir, zaman dahulu pun sudah ada yang demikian. Khadijah, bukankah Khadijah berdagang di luar, bukan di rumah? Bahkan ada juga seorang perempuan. Perempuan ini namanya Fatimah Al-Fihriyah, seorang pendiri universitas pertama di dunia, perempuan. Nah, jadi mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, perempuan itu sholat perempuan di rumah lebih baik, afdolu. Di sana ada dalam ilmu nahwu namanya isim takdil. Di situ katanya afdolu, bukan, tapi Rasulullah tidak memakai kata-kata yang mewajibkan seperti kutiba atau yujibu, tidak, tapi afdalu, lebih baik. Nah, kata lebih baik ini bisa saja tidak dilakukan. Nah, kita melihat mengapa perempuan di zaman Rasulullah itu sholatnya di masjid, karena pada zaman dahulu itu lampunya tidak ada, gelap. Jadi kalau perempuan rawan sekali untuk ke masjid, karena nanti ditakutkan ada binatang buas atau ada orang kafir yang ingin mencelakai. Bukankah Rasulullah mendatangi pasar, kemudian Rasulullah beli kepada Khadijah, dan saat itu Khadijah terpana hatinya melihat sang Muhammad. Nah, berarti secara tidak langsung Khadijah keluar. Nah, mengenai perempuan, saya pernah mendengar bahwa Islam itu didiklah orang itu sesuai zaman. Nah, sekarang kan zamannya modern. Jadi kalau kita masih mendidik dengan zaman yang seperti dulu, dari rumah, orang-orang datang ke rumah kecil. Tapi sekarang sudah ada fasilitasnya, sudah ada gedung yang tingkat, alat kendaraan ke sana. Jadi menurut hemat saya itu tidak apa-apa, karena dunia itu, kata Rasulullah, kamu yang lebih tahu mengenai dunia kamu, kata Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian dalam kaidah usul fikih, kaidah yang
kebiasaan seorang perempuan, kebiasaan utamanya, kebiasaan seorang yang bisa dijadikan hukum menurut kebiasaan seperti itu. Jadi mengapa perempuan sekarang itu sering keluar? Karena menuntut zaman. Karena gini, ketika ada darurat dan ada kebutuhan, apakah perempuan sekolah tinggi keluar bekerja, apakah tersebut mendatangkan kemudaratan, apakah mendatangkan kemaslahatan untuk umat? Kalau lebih banyak mendatangkan kemaslahatan untuk umat, apakah tersebut tidak baik? Justru baik, karena dia mendatangkan kemaslahatan bagi umat, kebaikan untuk umat. Karena mudaratnya sedikit, mungkin hanya mudaratnya takut terkena ini, begal atau rampok, tapi kemaslahatannya bisa mendidik seribu umat. Karena mendidik wanita itu mendidik sama dengan mendidik seribu umat. Beda dengan laki-laki, mendidik satu laki-laki berarti mendidik dia saja. Karena wanita adalah yang punya peradaban Islam. Iya. Oke, mungkin sedikit ya. Mungkin itu tambahan dari Umi Daya, Ulun, dan Teh Izzy. Untuk apabila Umi ini belum pas jawabannya, mungkin bisa nanti di akhir ditambahkan ada lebih terkait ini. Iya. Saya kembalikan ke MC aja Umi. Atau langsung jawab? Belum ada yang masih ada yang belum. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tentang seorang wanita tadi ditanyakan oleh saudari Marisa, seorang wanita yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami, jaminannya masuk surga. Sedangkan wanita itu tadi nggak sholat. Nah, apakah dia pasti bisa masuk surga? Ya, silakan jawab oleh saudara kita perwakilan Feby. Biar bicara kita. Ada dia Ustaz. Ada lagi. Ya, satu ya Sabita. Langsung ya langsung. Orang situ aja. Ya. Sebelumnya kita sebagai manusia ini memiliki dua hubungan yang harus ditunaikan dalam beribadah, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Untuk poligami sendiri ini adalah hubungan sesama manusia, dan untuk sholat adalah hubungan kepada Allah SWT. Dan untuk masuk surga, dua hubungan ini harus setara atau sama, tidak boleh ada yang timpang sebelah. Tidak boleh kita hanya memperbaiki hubungan kepada Allah sementara hubungan kepada manusia besar, ataupun sebaliknya. Jadi misalnya ada yang poligami, misalnya dia membolehkan suaminya poligami tapi tidak sholat, itu jadinya hubungannya, kedua hubungan ini tadi tidak seimbang, bukan? Apakah sementara syarat untuk kita masuk surga adalah keseimbangan dari dua hubungan ini tadi dalam kita beribadah. Kira-kira jika dua hubungan ini tidak kita tunaikan, apakah masih bisa kita masuk surga? Jadi seperti itu, karena kita sebagai manusia tidak hanya diwajibkan berbuat baik kepada sesama manusia, tapi juga harus beribadah kepada Allah. Jadi karena larangan dan perintah Allah itu bukan hanya sebatas sholat dan poligami, masih banyak yang harus kita lakukan. Dan jika bahkan yang disebutkan tadi, jika tidak sholat, sementara dalam satu hadis ada yang sudah kita ketahui, sholat adalah dan sementara poligami ini kan hanya dan pertama yang pertama dihisab pun sholat, bukan ditanya
kan nggak mungkin nanti kita tiba-tiba di padang mahsyar, ya Allah aku mengizinkan suamiku poligami, aku masuk surga ya, sementara sholatnya pun belum dihisab, kan nggak mungkin. Dia seperti itu. Kami kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada kelompok Sabita. Masih panas? Panas! Oke, kata kelompok Sabita, sudah cukup pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, untuk materi yang lebih jelas lagi akan disampaikan oleh Abi Firdaus. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semua dan para musyrifah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita mulai berbicara tentang wanita ini dari surah Al-Ahzab. Surah 33 ayat 33 sampai dengan 35. Sudah dikaji tadi ayatnya? Sudah dibaca? Ayatnya sudah ada tadi dibacakan ayatnya? Ya. Ada waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakata wa ata'na Allah wa rasulah. Baik ya. Wa atina wa rasul innama yuridullahu yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tatahira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ini ayat Allah nih. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Kerjaan perempuan di rumahnya adalah pertama dirikan sholat, tunaikan zakat, dan taatlah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait. Ahlul bait itu artinya yang punya rumah. Jadi wanita itu adalah ahlul bait, yang punya rumah itu adalah perempuan. Laki-laki keluar rumah, perempuan tetap di rumahnya. Sesungguhnya dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi Allah itu menempatkan kodrat perempuan di rumah dengan maksud supaya dengan itu perempuan dibersihkan. Kerjaan perempuan dalam rumah, sholat, zakat. Nanti satu lagi di ayat 34-nya, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut, maha mengetahui. Baca Quran, zakat, sholat, itu kerjaan utama perempuan. Nah sekarang gimana kalau misalnya perempuan ada keluar rumah? Perhatikan, dengarkan ya. Dengarkan ini. Boleh nggak perempuan keluar rumah? Boleh, asalkan hatinya tetap tinggal di rumah. Itu maksudnya jangan keluar rumah, itu maksudnya hatinya jangan keluar rumah. Banyak perempuan sekarang dia keluar rumah, hatinya ikut keluar juga. Itu keluar rumah namanya. Dia keluar rumah, hatinya keluar rumah. Jadi wanita karir di luar, selingkuh dia. Makanya Allah bermaksud perempuan di rumah supaya menjaga kehormatan, kesucian, kebersihan perempuan itu. Jadi kalau kalian kan sedang keluar rumah semua nih, tapi niatnya kan berbuat kebaikan, bukankah menghafal Quran yang membersihkan jiwa? Boleh keluar rumah asal hatinya tetap di rumah. Hatinya penting, hatinya nggak keluar. Daripada orang di rumah tapi hatinya keluar. Ada juga kasus seperti itu. Ada perempuan nggak keluar rumah, dia di rumah aja. Tapi begitu suaminya keluar rumah, dia masukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Kan di media sosial banyak tuh kan. Itu namanya walaupun dia di dalam rumah, tapi hatinya keluar. Tidak mengapa kalian keluar rumah
untuk kuliah, untuk belajar, untuk kerja, untuk hal-hal yang baik, ke masjid, ikut pengajian sebagainya boleh, tetapi hati kalian jangan ikut keluar. Tetap ada dalam rumah hatimu. Itu maksudnya jangan keluar rumah tadi. Perempuan, karena perempuan itu susah, apalagi kalau dia cantik kan, susah dia menjaga kehormatan dirinya. Mudah digoda apa segala macam, apalagi kalau yang menggodanya misalnya ganteng, gagah, kaya, pintar, itu bisa tergoda kan. Perempuan makhluk yang lemah, makanya diminta di rumah supaya dia lebih dapat menjaga kehormatan dirinya. Kerjaan utama perempuan tadi itu di rumahnya, baca Quran, tegakkan sholat, berzakat, infak sedekah. Itu pekerjaan pertama perempuan. Maka tetaplah engkau di rumah wahai perempuan, artinya hatimu jangan keluar dari rumah. Hatimu tetap milik suamimu. Walaupun kau dimanapun dirimu berada, hatimu tetap milik suamimu. Ada perempuan karena tugas dia kuliah S3, kan banyak gitu tuh. S3-nya keluar negeri, pisah sama suaminya. Boleh nggak? Ya boleh dong. Dia keluar negeri kuliah, yang penting suami mengizinkan. Boleh. Suami mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan nggak boleh. Nggak boleh kalau suami nggak mengizinkan. Kalau suami mengizinkan, boleh. Walaupun dia pergi ke luar negeri, bahkan bukan cuma sehari 2 hari, sampai 3 tahun kadang-kadang. Komunikasinya cuma lewat telepon, lewat WA. Tapi itu dalam rangka mengejar cita-cita, dalam rangka belajar. Boleh. Yang penting hatinya tetap di rumah. Maksudnya hatinya tetap untuk keluarganya. Dia tetap ingat anaknya, dia tetap ingat suaminya, tidak macam-macam. Dia jaga kehormatan dirinya, dia tetap jadi perempuan yang soleha, perempuan yang beriman, yang bertakwa. Itu perempuan jannah insya Allah. Jadi perempuan boleh keluar rumah, clear. Yang penting hatinya tetap di rumah. Karena orang kan kuliah keluar rumah, kayak ini kuliah boleh aja, tapi hatimu tetap di rumah. Kalau sekarang kan belum punya suami, berarti gimana tuh? Hatimu untuk kedua orang tuamu yang di rumah, sehingga engkau tidak memberikan ruang hatimu untuk masuk yang lain. Gitu tuh namanya tidak keluar. Dia tidak memberi ruang untuk hatinya masuk yang lain. Dalam hatinya hanya ada keluarganya. Karena dia masih SMP, dalam hatinya hanya ada Allah, Rasul, dan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Laki-laki belum masuk ke dalam hatinya. Ketika laki-laki itu masuk dalam hatimu, kau telah keluar dari rumahmu. Di dalam diri kita ini rumahnya adalah hati kita tuh rumahnya. Ini rumah kita nih, ini rumah juga nih. Ahlul baitnya adalah qalbun, itu yang punya rumah itu adalah hati. Jangan keluar dari rumah. Maksudnya kalau kau berbuat sesuatu, coba tanya dengan hatimu. Yang kau kerjakan itu Allah ridho nggak? Yang kau lakukan Allah ridho nggak? Hati kita kan tahu nih. Ini yang dikerjakan ini baik atau buruk. Itu hati tahu nggak tuh? Coba ulun tanya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, hati kita tahu nggak? Kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, norma sila, tahu nggak hati kita tuh? Tahu. Misalnya kalian jalan dua-duaan sama cowok, tahu nggak kalau hati kita kalau itu salah? Tahu nggak? Kenapa dilakukan? Kalau tahu salah, karena engkau telah keluar dari rumahmu. Engkau tidak lagi memiliki rumahmu, tapi rumahmu sudah diambil orang lain. Jadi tetapkan dirimu dalam kebaikan. Wahai perempuan, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Bertakwa wahai perempuan. Kodratmu adalah di rumahmu. Jadi walaupun kalian nanti sudah jadi wanita karir, boleh nggak? Boleh. Wanita mau jadi bupati, wali kota, gubernur, boleh. Tapi hatimu tetap milik suamimu. Gitu. Hatimu tetap milik kedua orang tuamu. Walaupun kau sudah hebat, sukses, tidak membuat kamu lupakan orang-orang yang mencintaimu. Ingat, kalau sudah sukses nanti ke depan, di rumah ada suami yang menunggu, ada anak-anak yang menunggu, ada orang tuamu yang menantikan kedatanganmu. Hati kita diisi. Itu tandanya kalaupun kita keluar rumah, sebenarnya masih tetap dalam rumah. Ada namanya house, ada namanya home. Coba semuanya, house and home. Yang dimasukkan di sini nih bukan house, kalau house itu fisik rumah, tapi home, home sweet home, rumah yang manis. Ini rumah nggak nih bertanya sekolah nih? Ini rumah nggak bagi kalian? Ini rumah.
secara fisik bukan rumah, tapi di sini kalian tinggal. Berarti dia adalah home. Buat keadaannya manis, home sweet home. Ini rumah juga. Kalian jangan keluar dari sini. Di sini kalian ngapal Quran, jangan hati keluar kemana-mana. Hatimu tetap di TCA. Nanti kalian tamat SMP, silakan kemana-mana, tapi hatimu masih ada ke TCA. Itu baru hebat. Tapi kalau mau melupakan ya nggak apa-apa juga. Habisnya nggak marah, nggak melarang. Yang mau melupakan tidak apa-apa. Yang masih ingat, alhamdulillah. Tidak masalah, tergantung dirimu sendiri. Home sweet home. Buat sekolah ini adalah rumah bagi dirimu. Walaupun secara fisik dia sekolahan, tapi jiwanya sesungguhnya dia adalah rumah karena engkau tinggal di sini. Jangan kau keluar dari sini. Di sini engkau belajar ngapal Quran, jangan sampai keluar dari situ. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Boleh nggak kalau kita keluar rumah? Boleh, tapi jaga hatimu tetap ada di tempatnya. Hatimu jangan berubah. Karena dunia itu bisa membuat orang keluar dari rumahnya. Tetap dalam rumahnya. Tegakkan sholat, bacakan Quran, dan berbuat amal kebaikan. Ya, Allah Maha Adil. Allah Maha Besar. Jangan dikira, tadi sudah diterangkan bahwa seolah-olah hukum Allah tuh kok kayak ini diskriminasi nih. Kok laki-laki poligami boleh, perempuan nggak boleh. Kenapa? Justru itu karena Allah sayang sama perempuan. Kalau engkau boleh bersuami lebih dari satu, misalnya suamimu 4, itu anak siapa nanti dalam rahimmu? Bin siapa dia? Kan nggak jelas kan? Tapi kalau laki-laki kan enggak, istrinya 4 tetap binnya jelas nggak kalau laki-laki? Jelas. Kalau perempuan suaminya 4, anak siapa nih? Ini jadi ini dari suami yang mana nih? Itu karenanya Allah sayang jaga kehormatan perempuan. Wahai perempuan, kau tidak boleh punya pasanganmu cuma satu aja suaminya. Kalau laki-laki hukum Allah membolehkan. Karena laki-laki dia tidak terbatas. Kalau kalian sudah misalnya usia 40 tahun ke atas sudah menepos, nggak bisa lagi sudah menepos tuh. Memberikan keturunan nggak bisa lagi. Tapi kai walaupun usianya 70 tahun masih kawa. Kai itu usianya 70 tahun, nikah dia sama usia 25 tahun. Hamil tuh. Karena fitrah laki-laki memang begitu Allah ciptakan. Kalau perempuan tidak. Apakah tidak adil? Justru Allah Maha Adil. Maka kalian dilarang punya pasangan lebih dari satu. Cukup satu aja. Satu aja. Itu Allah Maha Adilnya. Perempuan itu makhluk surga. Kalian adalah partnernya Allah. Wanita itu kalau dia paham, dia adalah istimewa. Perempuan adalah partnernya Allah, teman kerjanya Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan kita semua nih? Allah. Lewat siapa? Orang tua. Lewat seorang ibu, lewat seorang wanita. Kalau nggak ada wanita, nggak ada Abi. Di bangsa Suri ini nggak ada. Dunia ini sepi kalau nggak ada wanita. Sepi dunia ini nggak ada wanita. Nggak ada kehidupan, iya kan? Tapi karena ada wanita lah dunia jadi ramai. Dunia jadi indah. Dunia jadi berwarna karena adanya wanita. Kalau begitu wanita penting nggak? Penting, terhormat, mulia. Dibuat satu surah An-Nisa. Perempuan, tidak ada surah Ar-Rijal, nggak ada surah laki-laki. Yang ada surah perempuan. Itu menunjukkan Allah sangat memberikan tempat yang tinggi kepada perempuan. Dia makhluk surga. Cuman sayangnya banyak perempuan keluar dari surga milih masuk neraka. Itu aja persoalannya. Padahal dia makhluk surga. Perempuan kalau masuk surga kan nggak susah. Salat wajib, puasa wajib, taat sama suami. Surga perempuan. 3 aja cukup. Salat wajib. Tadi Abi dapat WA dari perempuan juga WA. Gimana nih Bi? Ada 2 orang laki-laki Bi. Yang satu orangnya ibadahnya luar biasa rajin, luar biasa rajin, pintar ilmu agama, kerjaannya bagus, wajahnya cakep. Cuman ketika diajak nikah, dia bilang setahun lagi baru mau menikah. Karena belum mapan, karena masih banyak cita-citanya yang belum tercapai. Sementara ada satu katanya, laki-laki ini ibadah juga, cuman dia ibadahnya biasa-biasa aja.
yang wajib-wajib aja, bukan orang ahli agama, tapi dia juga orang baik, pekerjaannya pun biasa-biasa, wajahnya pun biasa-biasa juga, Bi. Kira-kira mana yang baik, Bi? Menurut kalian baik mana? Tapi yang nomor 2 ini langsung ajak nikah. Sedangkan yang pertama bilang tunggu aku setahun lagi, aku mau jadi mapan dulu. Yang kedua tadi wajahnya biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa, kerjaannya biasa-biasa, tapi langsung ajak nikah. Kalian pilih yang mana? Hah? Yang nomor 1 hebat ibadahnya, pintar agamanya, ganteng wajahnya, kerjaannya bagus, tapi ketika diajak nikah dia ngeles. Nanti aja nikahnya, kita setahun lagi. Aku masih mau mengejar cita-cita aku dulu, belum tercapai. Yang 1 tadi itu wajahnya biasa, kerjaannya biasa, ibadahnya biasa-biasa juga. Tidak istimewa biasa, tapi ibadah juga. Dia jaga, tidak bolong sholatnya apa segala macam, pas-pasan aja, cuman langsung ngajak nikah. Aku pilih yang mana biarnya? Hah? Abi bilang pilih yang kedua, pilih nomor 2. Apa alasannya Bi? Bilang kalau sudah dia menikah, bilang dia lebih hebat dari laki-laki yang tadi kau katakan, hebat ibadahnya, hebat ilmunya. Karena ketika orang menikah 2 rakaat sholat orang yang menikah jauh lebih bagus ketimbang 100 rakaat orang yang belum menikah. Ya Sam, dulu Samsurisan sendirian dengan setelah menikah itu beda nilai ibadahnya. Waktu ke Ayak sendiri dengan setelah menikah itu ibadahnya berlipat-lipat kebaikannya itu. Oh gitu ya Bi? Iya aku bilang menikahlah dengan yang jelas-jelas mengajakmu menikah. Daripada ganteng-ganteng tapi cuma memberi harapan terus, nggak mau nikah, setahun lagi ya, nanti tahun depan belum lagi ya, belum. Itu nggak jelas laki-lakinya tuh. Itu nggak jelas, coba ngasih angin surga aja. Yang jelas saja. Itu nanti kalau menikah, sekarang jangan dulu. Habis itu ngomong nanti ke depan, sekarang jangan. Pilih yang jelas-jelas. Tadi Abi dapat seperti itu. Jelas? Jadi kalian nanti carilah calon pendamping yang betul-betul bisa membimbing kalian ke surga. Makanya ketika para wanita protes, ya Rasulullah, kenapa kalau di Quran suka disebut laki-laki, laki-laki kami jarang disebut. Lalu turun nanti surah Al-Ahzab ayat 35 tuh. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzikrina Allah katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 10 kualitas wanita ada laki-laki muslim tapi ada juga wanita muslimat. Ada laki-laki mukmin, ada juga wanita yang mukminat. Ada laki-laki qanitin, ada perempuan yang qanitat. Ada laki-laki yang khosyiin, ada perempuan yang khosyian. Ada laki-laki yang sabirin, ada perempuan yang sabirat dan seterusnya. Ada yang shaimin, ada yang shaimah. Shaimah kan wanita. Allah Maha Adil. Jadi Allah itu Maha Adil dan Allah Maha Baik sekali. Allah sudah tahu menetapkan sesuatu pasti sesuai dengan hukum Allah. Dan yang namanya ilmiah, lihat ya, yang namanya ilmiah tidak akan pernah bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Harus ingat itu. Tidak ada yang namanya ilmiah bertentangan dengan hukum Allah. Kalau bertentangan, dia belum ilmiah lagi. Yang namanya ilmiah tidak pernah bertentangan dengan hukum Allah. Air mengalir dari atas ke bawah. Itu benar, begitu Allah menjelaskannya. Mengalir sungguh-sungguh di bawahnya air, mengalir dari atas. Api sifatnya membakar. Itu sudah ilmiahnya begitu kan. Air sifatnya dingin menyejukkan. Itu ilmiah. Sesuatu yang ilmiah tidak pernah bertentangan dengan hukum Allah. Kodrat perempuan itu dia makhluk surga, tempat Allah menciptakan manusia lewat rahim perempuan. Maka Allah beri sebut namanya dengan rahim. Itu sifat siapa tuh? Sifat Allah, Rahman, Rahim. Jadi pasangan laki-laki Rahman, perempuan rahimnya. Laki-laki memberi, perempuan menerima. Jadi memang perempuan sifatnya menunggu dia. Menunggu. Laki-laki yang memberi, perempuan menerima. Rahman, Rahim. Laki-laki memberi, perempuan menerima. Perempuan itu lebih kuat menerima tuh. Bayangkan ya, ibu kalian, ibu kita semua tuh. 9 bulan tuh ngandung kita dalam perut itu berat. Sudah jalan berat, tapi tetap dia sayang-sayang tuh, usap-usapnya perutnya. Wah ya anakku, padahal bebannya bukan main tuh, gak nyaman-nyaman. Coba tanyanya sudah pernah hamil tuh, tanya tuh sama Kak
Kak Umi Daya, tanya Umi Daya, bukan main beratnya tuh kalau perempuan menikah, hamil, apalagi kalau dia melahirkan. Tetapi walaupun beban begitu, tetap perempuan sayang. Jalan berat-berat, tertati-tati, dia usap perutnya. Sayang, anak sayang, tetap dia katakan gitu. Karena memang perempuan punya sifat rahim, yang artinya penyayang. Kodrat perempuan tuh penyayang. Jadi kalau ada perempuan ini bengis, nggak benar berarti. Kok jadi perempuan kok sifatnya bengis ya? Kok kejam ya? Kok bisa membunuh? Kan dalam sejarah manusia banyak perempuan-perempuan yang bengis, yang kejam, yang jahat tuh banyak. Sebagaimana Hindun itu sebelum masuk Islam, kejam sekali, dimakan hati paman Rasul Hamzah. Jahat perempuan kan? Perempuan ini kalau sudah jahat lebih ngeri dari laki-laki lagi. Lebih berbahaya perempuan kalau dia sudah marah, gawat. Bahaya perempuan tuh, banyak kasus-kasus di TV kita lihat di sosial. Ngeri perempuan kalau sudah ngamuk marah nih. Padahal fitrahnya adalah rahim, sifatnya dengan sayang. Diberi nama perutnya ini tempat mengandung anak, namanya adalah rahim, supaya engkau demikian dalam hidupnya. Fitrah perempuan itu menyayangi, bukan membenci, bukan memusuhi, tapi menyayangi. 3 kodrat perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Perempuan mengandung, perempuan melahirkan, perempuan menyusui. Makanya kata Rasulullah, kepada siapa? Ummika, ibumu. Kepada siapa lagi? Ummuka. Kepada siapa lagi? Ummuka, baru abuka. 3:1. Kenapa? Memang punya perempuan kodratnya 3. Dia yang melahirkan, dia yang hamil, dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Itu namanya ummi, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kemampuan itu. Rasulullah disebut sebagai nabi yang ummi. Kenapa kok rasukan laki-laki kok dikatakan nabi yang ummi? Sebab Rasulullah itu seperti seorang ibu yang melahirkan. Dari rahim Rasulullah, bahasa gitu ya, lahir sahabat-sahabat yang hebat. Dari tangan Rasulullah lahir orang-orang yang hebat. Rasulullah melahirkan, menyusui, diasih pelajaran. Ini kan Abi sedang menyusuin kalian nih, memberikan ayat-ayat Allah supaya kalian jadi wanita-wanita soleh. Secara batin begitu, walaupun secara zahir kan nggak bisa laki-laki menyusui, tapi begitulah bahasanya itu mengayomi, menyusui. Dia yang melahirkan, dia yang mengandung ayat-ayat Allah. Itu Rasulullah begitu kan, dia punya diam dirinya ada ayat-ayat Allah, keluar ayat Allah itu disusuinya kepada sahabatnya semua. Makanya kita juga punya ASI. Perempuan kan ada ASI kan, kita juga punya ASI laki-laki. Apa ASInya? Al-Quran, sholat, infak. Itu ASI namanya. Coba semuanya, ASI. Al-Quran, sholat, infak. Nah, berarti setiap hari kita minum ASI terus kan di TCA kan. Baca Al-Quran, kita sholat, kita berbuat kebaikan, infak. ASI tidak pernah kita tinggalkan sebagai minuman kita setiap hari. Makanya anak TCA segar-segar, sehat-sehat semua di sini. Karena setiap hari minum ASI. Lihat tuh kalian tuh sehat-sehat, segar-segar. Ya, jadikan kalian fitrahmu sebagai perempuan, tetaplah sebagai perempuan. Jangan engkau pernah keluar dari rumahmu. Artinya jaga hatimu, jangan pergi kemana-mana. Dalam hatimu nggak boleh ada yang lain kecuali Allah, Rasulnya, dan nanti siapa yang mendampingimu dalam hidup. Orang tuamu, cintai orang-orang terdekatmu. Jangan kalian seperti perempuan kebanyakan jahiliyah. Perempuan jahiliyah keluar rumah pamer kecantikan semua. Pamer kecantikan, pamer perhiasan, berlomba-lomba ke depan Baitullah, saling pamer. Oh, kerincing. Siapa emas yang paling banyak? Kakinya bunyi, kerincing. Telinganya bunyi, kerincing. Itu perempuan jahiliyah. Kalian tidak demikian, kalian tutup aurat kalian dengan bagus. Itu kodrat perempuan, dia makhluk yang mulia, makhluk yang suci. Jangan nodai dirimu dengan segala macam pengaruh syahwat dunia. Tetaplah engkau sebagai kodrat dirimu sebagai perempuan. Bisa dipahami? Jelas? Ada pertanyaan? Ya, baik, kita jangan sampai nutup nih. Rahimah yang nutup lah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan tetap semangat semua. Nanti sore kita ada acara, insya Allah kita acara tasyakuran lah. Alhamdulillah satu teman kita insya Allah berhasil menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Nanti sore kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.